Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk 1 Juli hari Selasa ini. Tiba-tiba naik drastis ya, dan teman-teman pada minta, "Bang, analisa harian kenapa bisa tembus setinggi ini padahal kita sedang prediksi minggu depan turun?" Ya. Jelas secara teknikal sedang turun dan kemarin ada yang komen juga, "Bang, teknikal memang turun, tapi apa gitu yang bikin dia naik?" Lalu secara teknikal di sini 3.300 tuh sebagai penentu gitu jebol atau enggaknya ya. Dan ternyata begitu tembus dia masih lanjutkan kenaikan tinggi. Memang ini pergerakan anomali ya. Anomali dalam artian memang tidak diperkirakan sampai terbang setinggi ini. Biasanya kalau habis turun tajam, kayak gini nih ya, turun tajam, biasanya itu dia sideways, berada di area-area support dan resisten, habis itu kalau dia mau naik, dia baru naik lagi. Begitu juga sebaliknya kalau dia mau turun, ini kan turun tajam, begitu dia turun tajam, kalau dia mau turun lagi ke bawah gitu ya, dia naik dulu dikit, baru dia turun lagi. Itu seharusnya. Nah, ini hari atau kemarin tiba-tiba lurus naik gitu ya. Walaupun dia naik, sempat turun dikit, naik lagi, dan nggak berhenti nih dari kemarin ya. Naik terus nonstop nih. Nah, ini seperti apa? Apa yang terjadi? Ya, begitulah market gold ya. Tidak ada yang bisa memprediksi secara jelas gitu ya. Jelas ini adalah masalah ekonomi global, jadi kita tinggal tunggu saja. Yang pasti ini jangan dilawan trennya, ya. Ini kita abaikan dulu. Kalau udah tren seperti ini tuh jangan kalian coba-coba open sell kecuali ada 2 candle merah kalau udah setajam ini gitu ya. Misalnya nih candle merah gitu ya, kalian open sell di sini selanjutnya kan biasa ada tuh tipe trading yang gitu ya. Nah, yang kayak gini-gini jangan dilawan dulu. Karena ini pergerakan nggak jelas kan, di luar prediksi orang-orang kan. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat bagian newsnya. Newsnya yang terjadi adalah dari Forex Factory terlebih dahulu itu nggak ada news apa-apa memang. Semuanya normal-normal aja. Lalu semuanya menantikan adalah hari ini kan udah dikasih tahu ya mingguannya ya. Yaitu di mana di sini di jam 9 ya, jam setengah 9 nanti ini Fed Chair Powell bakalan speak up dan ini paling dinanti-nantikan. Dan reaksi pasar langsung naik drastis. Kenapa? Karena dilihat dari ekonomi global saat ini Trump, kelihatan nggak? Oke, Trump benar-benar memaksa Fed, ya, 3 menit lalu nih ya, publish juga baru beberapa jam yang lalu, Trump memaksa Fed untuk Powell, ya, si Powell ini untuk memotong suku bunganya. Dan ini di berita dimanapun Trump maksa. Dalam arti berarti memang seharusnya suku bunga itu direncanakan sama dia secara singkatnya dijelaskan adalah dia pengen nahan. Maksudnya netral. Jadi dia nggak pengen naik, nggak pengen turun. Tapi kalau nggak naik, nggak turun, berarti USD tidak menguat. Kalau USD nggak menguat, Trump dalam bahaya. Dia kan udah berusaha ngedamain tuh Iran Israel gitu-gitu kan. Rusia Ukraina, terus perang China sama apa perang perang dagang Amerika China juga dia udah berusaha damain. Jadi dia tuh pengen USD menguat. Nah, salah satunya adalah dengan memotong suku bunga. Suku bunga kalau dipotong, otomatis USD menguat. Orang-orang nggak ada lagi yang mau taruh uang di bank gitu. Itulah pentingnya. Jadi uang kan kalau taruh di bank kan dapat tuh returnnya bunganya misalnya 4,5% kan saat ini di Amerika. Kalau kalau suku bunga jadi potong sampai 1% misalnya, kan orang mikir, wah setahun gue cuma dapat 1% di bank, mendingan gue taruh di saham gitu. Makanya si Trump berusaha banget potong suku bunganya. Jadi suku bunga negara tuh ya atau bank itu dipotong jadi 1%. Itu harapannya Trump supaya orang-orang tarik uang, jangan jangan uangnya dimasukin ke bank. Kenapa? Jadi ini secara siklus ekonominya adalah kalau uang beredar di masyarakat lebih banyak, otomatis kan orang lebih banyak belanja, ekonomi lebih bergerak, ya siklus-siklusnya juga lebih berjalan, terus orang-orang pada bisa tarik uangnya, berarti uang Amerika yang beredar lebih banyak, berarti orang-orang bisa mungkin beli saham, mungkin juga bisa beli yang lain gitu loh. Jadi tidak mati uangnya di bank. Itu yang diharapkan sama si Trump ya. Dengan juga dia berusaha menguatkan intinya dia pengen menguatin uang Amerika Serikat. Singkatnya seperti itu ya buat yang bingung. Lalu apa pengaruhnya sama emas? Kalau suku bunga
dipotong, berarti kan orang nggak ada lagi dong, ngapain lagi gue taruh di bank uangnya, 1% doang bunganya gitu kan. Mendingan gue taruh di emas, returnnya lebih gede gitu. Makanya emas naik drastis setiap kalau suku bunga dipotong. Karena orang kalau pengen cari investasi yang aman, ya di emas gitu kan, daripada taruh di bank gitu. Kalau cuma 1% ya, kalau kemarin-kemarin kan sampai 4,5% ya gede gitu kan, untuk nominal besar ya. Ini untuk para investor, makanya para investor kalau pada saat suku bunga dipotong, ini nggak main-main terbangnya, ini terbangnya bisa naik drastis. Tapi kalau buy sekarang oke nggak bang? Kalau buy sekarang paling jaga-jaga, ya. Karena secara isu, si Powell tuh nggak pengen naikin gitu, dia tuh pengen nahan. Pasti dia juga punya maksud dan tujuannya sendiri kenapa dia pengen nahan gitu loh, dia nggak pengen naikin. Seperti itu. Oke, itu secara penjelasan singkatnya. Lalu bagaimana dengan gold saat ini? Haruskah kita buy sekarang? Buy kalau mau buy hati-hati ya, stop loss lah di paling di daerah supportnya lagi ini ya kayak 3315 ya area support kedua. Nah, ini kalau udah kesentuh, udah jebol berarti udah siap-siap bisa banting ke bawah lagi. Ya, atau lebih baik hari ini jangan entry dulu, tunggu sampai market sudah tenang di besok hari. Besok market udah mulai tenang, udah tahu arahnya bakalan uptrend atau downtrend, baru mulai trading lagi gitu. Ya, karena ini kalau kalian buy, kalau masih bisa lanjut terbang beneran suku bunganya dipotong. Ini BTW malam ini hanya baru speak-speak ya, tapi kalau misalnya dia langsung nurut ya bisa aja ya. Tergantung hasil dia ngomongin apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian buy saat ini, kalau misalnya beneran sesuai, terbangnya sih jauh sih. Bisa ke daerah sini langsung gitu. Ya, bisa ke daerah atas lagi, bisa ke daerah 3.400-an lagi langsung. Tapi kalau misalnya nggak jadi sesuai dengan rencana dia nggak pengen naikin suku bunga dengan alasannya dia, mungkin nanti akan dia jelaskan nanti di jam setengah 9 malam, bisa jadi langsung turun lagi ke area bawah, kembali lagi ke daerah sini. Gitu ya, karena dari candle daily-nya, hmm, ini hari ini sudah naik 26. Sudah cukup oke sih sebenarnya untuk hitungan harian ya. Dan dari Fibonacci kita 3340 itu area resistennya. Jadi kalau misalnya kemungkinan sore mantul mungkin di daerah 3340, kemungkinan sambil menunggu hasil nanti malam setengah 9 itu di daerah mana. Kemungkinan mungkin bisa 3350 atau 3340. 3340 lah paling tingginya. Paling tinggi ya. Makanya kalau mau cari sell di daerah 3340 boleh aja ya, tipis-tipis di sini. 3340 cari sell dengan catatan tetap pasang SL-nya. Cuman terlalu riskan sih, jangan deh. Mendingan nunggu aja atau besok gitu ya. Mendingan nunggu di setengah 9, pantauin newsnya, lalu hasilnya seperti apa kan akan market gerak tuh. Bakalan barbar. Habis itu ntar tunggu dia daerah mana, dia udah mulai stabil, baru kita mulai entry. Ya, lebih baik kalau hari ini atau teman-teman udah ada yang kena SL, stop dulu trading ya. Jangan dulu trading sambil menunggu hasil nanti malam seperti apa ya. Oke, segitu saja. Semoga penjelasannya bisa dimengerti dan salam cuan.